Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast Good Voice Educational episode 1. Sesuai dengan tema kali ini, sebelumnya I want to introduce myself. Nama saya Dewi. Saya asal dari Makassar. Saya lulusan dari jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu universitas di Makassar. Maka dari itu, saya ingin mengedukasikan komunikasi itu seperti apa. Untuk orang awam atau bukan lulusan dari ilmu komunikasi, kamu juga harus tahu apa sebenarnya itu komunikasi. Buat kalian calon mahasiswa yang masih bingung buat pilih jurusan, saya sarankan buat pilih jurusan ini. Karena nantinya itu akan membuat kalian lebih easy going kepada orang-orang di luar sana, dan tentunya komunikasi kalian akan lebih bagus lagi. Tapi buat kamu yang bukan dari jurusan ini, jangan sedih. Kamu harus pantengin podcast ini biar kamu juga tahu komunikasi itu seperti apa. Let's find out. Oke, menurut kalian definisi komunikasi itu apa? Kalau kalian taunya cuma ngobrol-ngobrol doang sama orang lain, ngapain harus sampai kuliah? Komunikasi itu bukan hanya tentang bagaimana cara berkomunikasi secara lisan sama orang lain, tetapi kita harus tahu bagaimana menjadi orang yang bisa menyesuaikan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu bermacam-macam. Ada komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan masih banyak. Bahkan ada juga komunikasi diri sendiri, di mana kita juga bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita disuruh memilih ya atau tidak, pasti kita bertanya dalam hati atau meyakinkan diri sendiri pilihan apa yang harus kita pilih. Contoh kedua, kita sedang mengalami suatu masalah dan kita butuh sendiri untuk introspeksi diri. Pasti juga kalian pernah mengalami satu kejadian di mana teman kalian, pacar, suami atau istri kalian tiba-tiba ngambek atau nggak mau ngomong sama kita. Pasti kalian bertanya dalam diri kalian seperti ini. Saya salah apa ya? Saya salah di mana ya? Mungkin kalian akan berkata seperti ini dalam hati. Itu yang disebut dengan komunikasi diri sendiri atau komunikasi intrapersonal. Selanjutnya, saya mau menjelaskan tentang komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang tadi komunikasi intra, dan sekarang saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi yang dimaksud adalah komunikasi antar dua orang atau lebih. Contoh, ketika kalian atau teman kalian itu curhat, itulah yang dinamakan dengan komunikasi interpersonal. Karena kalian saling terlibat satu sama lain. Contoh kedua, kalian sedang melakukan penelitian di lapangan dan membutuhkan satu orang atau dua orang sebagai narasumber. Itu juga disebut dengan komunikasi interpersonal. Intinya, komunikasi seperti ini bisa kita lakukan secara intim, lebih dalam, lebih personal, baik secara formal maupun informal. Mau itu curhat-curhatan, nongkrong sama teman, ngobrol sama istri atau suami, atau sedang melakukan wawancara. Kita langsung ke komunikasi massa, karena yang pasti sangat kita jumpai dalam sehari-hari kita. Untuk komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan lain-lain, buat yang penasaran, kalian bisa cari tahu aja, searching di Google atau buku-buku komunikasi. Komunikasi massa, pasti kalian sudah pada tahu media massa apa saja yang sering kita jumpai. Media massa di awal revolusi komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya apa? Contohnya surat kabar, majalah, spanduk, baliho, brosur, dan media cetak lainnya. Dan media elektronik seperti televisi dan radio. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, pastinya revolusi komunikasi akan berkembang juga. Handphone contohnya. Apalagi di zaman sekarang. Komunikasi itu adalah suatu proses komunikasi. Maksud saya komunikasi massa. Komunikasi massa itu adalah suatu proses komunikasi di mana kita menerima sebuah informasi melalui alat
seperti yang saya sebutkan tadi, televisi misalnya. Dan komunikasi ini bersifat satu arah dan tanggapan baliknya juga lambat alias tertunda. Nah, kalau dulu terbatasnya alat komunikasi, kita tidak bisa langsung menanggapi atau merespon balik media seperti televisi ataupun radio. Tapi kalau sekarang, kita bisa melakukan komunikasi tanpa tertunda. Contoh telepon interaktif ataupun lewat sosial media. Ya, seperti itulah komunikasi massa. Revolusi komunikasi terus berkembang. Teknologi makin canggih. Sehingga kita sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang meskipun berjarak jauh. Bahkan di luar negeri pun kita bisa berkomunikasi. Sesuai dengan pertanyaan saya di awal tadi, komunikasi itu apa? Pasti kalian sudah berpikir definisi komunikasi itu apa. Jadi komunikasi adalah suatu proses interaksi untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, pesan dari satu pihak ke pihak lain. Yang dimaksud dari satu pihak ke pihak lain bisa dikategorikan sebagai satu orang, beberapa orang, kelompok, organisasi, bahkan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial pastinya selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya, rasa ingin tahu kita untuk berkomunikasi. Menurut Dr. Everett Klangen dari East West Center Hawaii, komunikasi itu sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi. Nah, kalau kita bertanya-tanya, kapan manusia mulai mampu berkomunikasi dengan manusia lainnya? Tidak ada data otentik yang dapat menjelaskan tentang hal itu. Hanya saja diperkirakan bahwa kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan orang secara lisan itu berlangsung secara mendadak. Oke, back to the past. Jika kita berbicara masa lalu, di kehidupan dulu usaha manusia untuk berkomunikasi itu lebih jauh dari manusia di masa sekarang. Dulu, tempat-tempat pemukiman di daerah aliran sungai dan tepi pantai dipilih untuk memudahkan mereka dapat berkomunikasi di dunia luar. Dengan memakai perahu misalnya, rakit dan sampan. Kalau orang Romawi melakukan pemukulan gong, kalau di Cina melakukan pembakaran api hingga mengumpulkan asap sebagai simbol-simbol komunikasinya yang dilakukan oleh para serdadu di medan perang. Bahkan 1200 tahun yang lalu, penduduk Asia Tenggara berani mengarungi samudra dengan hanya menggunakan perahu hingga mendarat di Kepulauan Hawaii, Formosa, dan Madagaskar. Orang dulu sebenarnya belum tahu menulis, mereka hanya mampu membaca lambang-lambang isyarat melalui gejala alam, seperti posisi bintang, gerakan air laut sebagai informasinya. Kecakapan manusia berkomunikasi secara lisan menurut perkiraan berlangsung sekitar 50 juta tahun. Dan kemudian memasuki generasi kedua, di mana manusia mulai memiliki kemampuan berkomunikasi melalui tulisan. Wah, kalau kita membahas sejarah bagaimana komunikasi itu berkembang, bagaimana awal revolusi komunikasi, mulai dari media cetak, elektronik, sampai digital, mungkin podcast kali ini durasinya akan sampai 3 atau 4 jam. Tapi saya tidak akan membuat kalian jenuh dengan ocehan saya tentang sejarah komunikasi. Ada baiknya kalau kalian penasaran nih, kalian bisa searching gimana revolusi komunikasi itu sendiri di internet ataupun di buku-buku komunikasi. Sebenarnya banyak sekali teori-teori komunikasi. Kalau saya jelaskan di sini mungkin kalian sudah 1 semester gara-gara podcast saya. Oke, singkat cerita saja ya. Komunikasi itu ilmu yang mudah dipahami. Tinggal bagaimana kita menangkap atau menerapkan di kehidupan sehari-hari. Komunikasi itu bukan hanya diperuntukkan untuk orang yang bisa cuap-cuap saja, tetapi komunikasi itu adalah seni bicara yang pandai membaca situasi, pandai menyesuaikan diri, kapan harus berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Saya ingin memberikan tips buat kalian. Cara berkomunikasi dengan baik, apalagi pasti kita sering ketemu sama teman-teman atau dengan orang yang baru kita kenal.
Oke, langsung saja. Untuk bisa menjalin komunikasi yang baik, berbagai cara kalian bisa lakukan seperti: jangan hanya fokus pada diri sendiri. Buat yang merasa dirinya lebih dominan, ada baiknya kita bisa memberikan perhatian dan memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita. Apalagi kita di dalam suatu kelompok. Kemudian, menjadi pendengar yang baik. Komunikasi itu bukan hanya melibatkan orang-orang yang pandai bicara saja, tetapi pandai mendengar apa isi dari pembicaraan orang lain. Perhatikan juga komunikasi nonverbalnya, seperti nada bicara dan bahasa tubuhnya. Kita harus pandai memahami komunikasi nonverbal orang lain. Dan pastinya juga kita bisa mengutarakan atau meresponnya dengan komunikasi nonverbal. Sehingga mereka yakin bahwa kita benar-benar menyimak apa yang mereka sampaikan. Contoh, mengangguk kepala. Tandanya, kita sedang menyimak atau sedang berusaha memahami apa yang mereka katakan. Jika kita menjadi pendengar yang baik, mereka pasti akan lebih terbuka terhadap pendapat dan perasaannya. Salah satu hal penting dalam berkomunikasi yang baik adalah tidak memberikan nasihat tanpa diminta. Ada kondisi di mana seseorang hanya butuh didengarkan. Kecuali lawan bicara meminta pendapat atau nasihat, kita bisa memberikan. Sebagian orang menilai bahwa sering memberi nasihat akan terlihat sok tahu, dan pada akhirnya mereka akan enggan mengajak kita untuk berkomunikasi. Kalau dengan orang yang baru kita kenal, kalian bisa menerapkan beberapa poin yang saya sebutkan di atas. Memang akan terasa canggung, tapi kita harus berusaha bisa menyesuaikan diri. Namun berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal agak susah-susah gampang, tidak sedikit mengalami kegagalan. Seperti pengalaman saya ketika bertemu dengan orang baru. Saya membaca situasi terlebih dahulu. Kalau momennya pas, baru saya mengajak mereka untuk ngobrol. Jangan pernah sungkan untuk mengajak berkomunikasi terlebih dahulu. Itu artinya kita bisa membuat mereka nyaman sama kita. Kita orangnya mungkin bisa dibilang mudah bergaul. Tapi lain halnya lagi kalau ketemu sama orang yang agak kurang welcome sama kita atau kurang easygoing. Ya, bisa disesuaikan lah. Nah, maka dari itu pandailah memahami situasi dan kondisi. Tak jarang juga saya tidak langsung mengakrabkan diri kepada mereka yang baru saya kenal. Mengajak mereka untuk mengobrol. Mungkin mereka akan menilai saya adalah seorang introvert atau tertutup terhadap mereka. Tetapi nyatanya, saya ingin memahami karakter mereka seperti apa. Nah, ketika rasa canggung itu hilang, semakin sering kita ketemu, ngobrol bareng, baru saling akrab satu sama lain. Mungkin di sini juga ada seperti saya. Ketemu orang baru jadi pendiam. Makin sering ketemu, lama-lama jadi akrab. Tetapi itu semua tergantung karakter orang itu sendiri. Yang mana dengan mudah kita bisa akan ajak mereka untuk berkomunikasi. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi itu bukan hanya bisa ngomong A, I, U, E, O doang, tapi kita harus peka sama lingkungan kita sendiri dalam berkomunikasi. Apalagi dalam satu forum kecil maupun forum besar, baik secara personal, di keluarga, atau dimanapun kalian berada. Yang terpenting attitude dalam berkomunikasi itulah yang lebih penting. Well, sampai sini sudah paham kan? Oke, kalau begitu mari kita akhiri topik di episode kali ini. Stay terus podcast Good Voice untuk ilmu lainnya. Makin berilmu makin berakal. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.